wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita ya sekali lagi pada hari ini untuk bisa bersilaturahim melalui media Zoom telekonferensi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan semoga kita termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin share screen ya. Apakah screen saya sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Baik, hari ini kami dari Prodi ingin mensosialisasikan salah satu program, salah satu bentuk kegiatan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dimana memang pada semester depan akan coba kita mulai untuk dilaksanakan. Jadi mungkin kemarin teman-teman sudah ada ya yang mulai menanyakan nih kalau mau magang gimana, kalau mau pertukaran pelajar kapan, kalau mau penelitian bagaimana. Nah, insya Allah kita akan mulai dari hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan diskusi gitu ya. Kami akan mencoba menjelaskan bagaimana nanti teknis dari pelaksanaan pertukaran pelajar di dalam MBKM ini. Nanti saya akan mencoba menjelaskan kembali mengenai MBKM-nya, sedangkan nanti Bu Ika akan menjelaskan detailnya, nanti mata kuliahnya apa saja yang akan bisa diambil teman-teman. Baik, jadi untuk pertukaran pelajar di program MBKM yang akan kita mulai di semester depan, kita akan bekerja sama dengan program studi bioteknologi ya khususnya, tetapi nanti secara umum sebenarnya kita dapat melaksanakan perkuliahan di Fakultas Teknologi Pertanian di Universitas Brawijaya. Baik, jadi kampus Merdeka sendiri ini tercetus di tahun 2020 ya, melalui Permendikbud nomor 3. Jadi di sini harapannya kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, kebijakan ini, harapannya teman-teman itu ketika lulus nanti, itu kompetensinya atau ilmu pengetahuan, lalu keterampilan, soft skill, hard skill, itu sesuai dengan kebutuhan saat ini, terutama kebutuhan di dunia kerja saat ini. Dan ini tidak hanya dunia kerja ketika teman-teman jadi karyawan ya, termasuk teman-teman nanti jadi wirausahawan gitu. Jadi ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, muncullah si kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, apa sih kalau MBKM ini kalau secara umum? Jadi di sini teman-teman tuh mendapatkan hak gitu ya, memiliki hak gitu. Teman-teman kalau hak itu kalau teman-teman kerja haknya adalah gaji gitu ya. Jadi ini adalah haknya teman-teman gitu ya. Hak untuk apa? Yang pertama itu adalah mengambil 20 SKS di luar program studi di dalam perguruan tinggi ya. Nah, di sini yang 20 SKS yang pertama ini adalah di dalam Unisa. Teman-teman bisa berkuliah di luar program studi bioteknologi, 20 SKS maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS di luar perguruan tinggi kita, jadi di luar Unisa. Nah, di sini tidak hanya di sesama perguruan tinggi ya, tidak hanya 40 SKS ini tidak hanya bisa diambil di kegiatan pertukaran pelajar misal gitu ya. Kalau di perguruan tinggi lain kan yang paling memungkinkan pertukaran pelajar ya. Tetapi teman-teman juga bisa mengambil 40 SKS ini melalui beberapa bentuk kegiatan nanti. Jadi ini bisa nanti dilakukan di industri atau nanti di tempat lain gitu, di instansi lain seperti itu. Jadi adalah ini kalau dikategorikan ada dua gitu ya. Yang pertama di dalam PT tapi beda prodi, di dalam Unisa tapi di luar program studi bioteknologi gitu ya. Dan yang kedua di luar perguruan tinggi, baik sesama perguruan tinggi, baik di perguruan tinggi lain atau di industri atau instansi gitu ya. Nah, di sini
bentuk kegiatan belajarnya, jadi bentuk kegiatan yang bisa dikonversi menjadi SKS itu ada 8 dalam dalam, eee, peraturan tadi ya, Permendikbud tadi ada 8. Jadi mulai dari atas ini ada pertukaran pelajar, ya teman-teman nanti belajar di kampus lain gitu ya. Lalu magang atau praktek kerja, misal teman-teman magang di LIPI, BCK, dan lain sebagainya. Lalu asistensi mengajar di satuan perguruan tinggi, ini mengajar gitu, teman-teman mengajar. Lalu penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, misal ada bencana gitu ya. Lalu ada teman-teman melakukan program di sana, mungkin melalui hima atau yang lain gitu. Lalu kegiatan wirausaha, studi proyek independen, ini misal ketika teman-teman ini paling enak contohnya ketika teman-teman PKM penelitian gitu ya, atau PKM, yang teman-teman penerapan teknologi misal seperti itu. Teman-teman membuat suatu teknologi coba untuk diterapkan di masyarakat. Nah, dan yang terakhir ada membangun desa atau KKN tematik. Nah, ini ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran, tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa kegiatan MBKM ini bisa dilaksanakan dengan dasar, perjanjian kerjasama. Jadi harus ada perjanjian kerjasama terlebih dahulu. Jadi di sini umumnya perjanjian kerjasama itu baik antar kalau di industri bisa dengan fakultas maupun universitas gitu ya, atau antar universitas dengan MOU gitu. Jadi ada kerjasama, ada dokumen kerjasama yang memang di situ spesifik menyebutkan akan adanya MBKM, perjanjian MBKM ini. Kalau belum ada, ini agak susah untuk mengkonversinya. Jadi ini memang harus, dipastikan dulu itu sudah ada kerjasamanya gitu ya, dengan, misal di biotek ya dengan Unisa atau nanti dengan Fakultas Sains Teknologi seperti itu. Nah, ini beberapa teman-teman mungkin masih ingat ya pernah saya sampaikan sepertinya, tahun ini kita dapat hibah gitu ya untuk pelaksanaan MBKM ini dari, Dikti gitu ya. Jadi di sini memang bantuan ini diberikan untuk mempersiapkan prodi melaksanakan MBKM ini. Nah, di dalam ketentuan hibah ini kalau teman-teman kayak punya PKM, teman-teman dapat hibah PHP 2D misalnya yang kemarin ya, dapat dana terus ada target-target yang harus dicapai gitu. Nah, salah satu target di hibah ini adalah prodi, jadi program studi bioteknologi kita ini wajib melaksanakan 3 bentuk kegiatan pembelajaran. Dari 8 tadi kita milih 3 gitu ya. Nah, yang dipilih oleh prodi biotek ini yang pertama adalah penelitian. Ini kami arahkan, kita lebih rekomendasikan untuk mahasiswa semester 7 gitu. Ini sekalian nanti untuk skripsinya, tugas akhir. Lalu ada magang, ini untuk mahasiswa mulai semester 5 dan pertukaran pelajar, ini juga mahasiswa, dimulai semester 5. Kenapa semester 5? Harapannya teman-teman di semester 5 itu sudah memiliki bekal keilmuan, dasar keilmuan yang cukup gitu ya, untuk ketika teman-teman, terjun ke lapangan gitu. Atau ketika kalau magang ya, kalau pertukaran pelajar, teman-teman sudah ada dasar untuk bisa mengikuti pelajaran, di banyak tempat. Karena umumnya yang ditawarkan untuk pertukaran pelajar ini adalah mata kuliah yang memang perlu dasar dulu gitu, sebelumnya sudah ada dasarnya. Nah, untuk hari ini kita khusus akan membahas pertukaran pelajar, karena ini yang sudah lebih siap gitu ya, untuk kita laksanakan. Mungkin sebagai informasi saja teman-teman, ini kan nanti untuk perkuliahan insya Allah dimulainya Oktober ya. Jadi untuk penelitian magang ini mungkin kita masih agak lebih fleksibel juga, karena magang dan penelitian ini beda dengan kampus ya, ketika semester 1 semester ganjil dimulai tanggal berapa, bulan apa gitu. Tapi kalau pertukaran pelajar ini memang biasanya antar kampus itu berbeda-beda, bisa jadi seperti itu. Nah, hari ini kita khusus akan membahas pertukaran pelajar. Nanti akan ada sosialisasi sendiri ketika memang magang ini kita sudah, perjanjiannya sudah lebih siap dan nanti untuk mekanismenya juga lebih siap. Nanti akan kita adakan gitu ya. Nah, untuk pertukaran pelajar sendiri, kita sudah menjalin kerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi di Fakultas Teknologi Pertanian, salah satu prodinya itu adalah prodi bioteknologi. Memang di sana prodi bioteknologinya adalah lebih kepada industri pertanian, tetapi kami lihat
banyak mata kuliah yang bisa kita ikutkan, ya. Bisa kita ikuti, bisa diikuti oleh teman-teman nanti. Nah, ini mungkin sebagai gambaran ya, sebagai gambaran saja, nanti akan detailnya sama Bu Ika Afifah nanti. Ini contoh saja ya, nanti penyetaraan SKS-nya seperti apa dan keuntungan, salah satu keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan seperti apa gitu. Nah, yang pertama ini misal mata kuliah yang teman-teman ambil, jadi ini pertukaran pelajar ya, teman-teman ngambil mata kuliah yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian gitu ya, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, di sana ada mata kuliah nutrigenomik, ini yang biru ini, nutrigenomik. Kita juga punya nutrigenomik gitu ya. Nah, nutrigenomiknya di Unisa itu 3 SKS, di Brawijaya itu 2 SKS. Tetapi setelah kita lihat kompetensinya, 2 SKS ini sudah bisa mencukupi kompetensi teman-teman yang 3 SKS ini. Jadi teman-teman tidak perlu kuliah 3 SKS. Jadi teman-teman cukup kuliah 2 SKS, tapi nanti diakui di Unisa itu 3 SKS. Jadi ini contoh gitu ya, contoh. Nanti ada banyak mata kuliah yang nanti akan dijelaskan sama Bu Ika nanti. Jadi ini contoh. Ini contoh pertama ketika memang nanti nutrigenomik gitu ya, sesama ini tidak selalu harus mata kuliahnya namanya sama, tetapi kita lihat kompetensi di dalamnya, nanti akan dijelaskan lebih jauh. Lalu yang kedua, ini kalau mata kuliahnya ada kompetensinya ya. Nah, yang kedua ini juga salah satu hal yang menjadi pokok dari MBKM ini, namanya Merdeka Belajar ya. Teman-teman di sini itu justru akan ditambah kompetensinya gitu. Jadi teman-teman mengambil mata kuliah yang sifatnya mengembangkan kompetensi dasar gitu. Teman-teman kompetensinya di Unisa sudah ada gitu ya. Untuk mengembangkan ke lebih jauh, itu teman-teman perlu perlu kalau di pertukaran pelajar mungkin perlu mata kuliah yang di Unisa nggak ada tetapi di kampus lain ada. Nah, ini justru yang menjadi salah satu tujuan dari MBKM ini, untuk mempersiapkan kompetensi teman-teman, untuk mengembangkan, untuk memperkaya gitu ya, memperkaya kompetensi teman-teman. Contoh di sini, salah ini. Mata kuliah di UB itu ada yang namanya gastronomi molekuler ya. Bentar. Ini namanya gastronomi molekuler. Oke, oke. Ya, gastronomi molekuler di tempat kita nggak ada. Dan memang di kompetensinya program studi bioteknologi nggak ada gitu ya. Mata kuliah ini mempelajari ilmu dan sebagainya, ini nggak ada kompetensi di kita nggak ada. Nah, ini sifatnya memperkaya teman-teman, ini bisa nyambung gitu dengan keilmuan dasar teman-teman. Jadi ini misal perubahan pada perubahan kandungan kimiawi atau fisik gitu ya pada masakan dan lain sebagainya, pada pangan gitu ya. Nah, ini bisa bisa dipelajari di sini. Dan ini ada molekulernya juga. Jadi dipelajarinya perubahannya itu hingga taraf molekuler. Nah, ini di kita nggak ada. Tetapi ini nyambung dengan misal teman-teman memang peminatannya ada yang ke sana gitu ya. Nah, ini nanti sifatnya di Unisa adalah di bioteknologi nanti kompetensi tambahan. Kompetensi tambahan. Jadi ini memang tidak ada kompetensi yang tertulis seperti nutrigenomiknya di Unisa ini ya. Nanti ini sifatnya tambahan dan nanti ada beberapa ada 2 ya utamanya untuk konversi di program studi bioteknologi Unisa. Yang pertama ini masih saya strap karena tadi belum dapat jawaban ya dari akademik. Jadi nanti ini bisa dikonversi ke mata kuliah. Nanti akan kami coba buatkan mata kuliah pilihan, sifatnya pilihan, tetapi itu bisa menampung SKS-SKS yang seperti ini ya, SKS yang sifatnya mata kuliah tambahan, kompetensi tambahan seperti ini. Nah, ini nanti yang pertama itu ya, bisa dikonversi ke SKS, yang kedua ini bisa dicantumkan dalam SKPI, jadi surat keterangan pendamping ijazah. Karena apa? SKPI ini penting ya, nanti teman-teman ketika melamar pekerjaan misal gitu ya, yang memiliki perusahaan, itu nanti bisa membaca kompetensi teman-teman apa. Mungkin kalau dari transkrip sudah bisa dilihat gitu ya. Tetapi melalui SKPI, ini bisa lebih jelas lagi. Teman-teman itu pas kalau di transkrip mungkin PKL gitu ya, nggak tahu ini PKL-nya ngapain nih. Tapi kalau di SKPI bisa lebih dijelaskan. Oh, PKL-nya dia tentang molekuler. Oh, dia PKL-nya tentang mikrobiologi. Termasuk ini, oh dia dulu pernah mengambil gastronomi molekuler. Oh, berarti dia bisa ini diterima di perusahaan ini karena dia pernah mendapatkan mata kuliah ini. Nah, itu contoh ilustrasinya seperti itu. Nah,
Nah, ini lalu pesertanya tadi sudah saya sampaikan ya, mahasiswa semester 5 nanti kalian karena tadi ya diharapkan teman-teman sudah memiliki basic gitu, memiliki dasar untuk mengikuti perkuliahan yang ada di FTPUB nanti. Nah, implementasinya semester gasal 2021 dan 2022. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Semester gasalnya di FTP itu mulainya 23 Agustus, sedangkan di kita Oktober. Nanti ada UTS tanggal 13 sampai 17, UAS di sana 10 sampai 17. Ini akan berbeda dengan jadwal di sini, tapi itu tidak masalah. Tidak masalah karena kalian melaksanakannya juga secara daring. Kalian secara daring. Jadi tidak masalah. Nanti insya Allah akan banyak melalui e-learning nanti akan teman-teman akan mendapatkan akses e-learning di sana. Jadi masalah ruang dan waktu itu tidak menjadi penghalang gitu ya. Teman-teman bisa melaksanakan perkuliahan secara fleksibel seperti itu. Baik, ini yang mungkin sebagai pendahuluan ya dari saya. Mungkin setelah ini akan dijelaskan dari Bu Ika Afifah mengenai detail bagaimana nanti teman-teman bisa mengambil mata kuliah, terutama mata kuliah apa saja yang bisa diambil teman-teman di sana. Dan demikian yang bisa saya sampaikan untuk yang sesi pertama ini. Selanjutnya monggo ke Bu Ika Afifah, saya persilahkan. Terima kasih Pak Arif. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir ya di forum kita pada pagi hari ini. Di sini saya akan melanjutkan terkait mata kuliah yang bisa diekuivalensikan ke program studi ataupun tadi yang sudah disebutkan Pak Arif ya terkait mata kuliah tambahan. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan juga kenapa tidak sekalian gitu ya. Kita ada untuk semester 5 ini ada 2 BKP yaitu pertukaran pelajar dan magang, tapi kenapa kok ini yang pertukaran pelajar kok duluan, yang magang kok belakangan. Nah, memang karena kita mengejar dan menyesuaikan dengan kalender akademik yang ada di Brawijaya. Sebagaimana tadi Pak Arif, bulan Agustus akhir itu sudah mulai aktif perkuliahan di sana. Sehingga kita harus mengejar agar mahasiswa yang calon peserta pertukaran pelajar ini untuk bisa mengikuti KRS gitu. Nah, ini merupakan saya tampilkan ini susunan struktur program studi di program studi bioteknologi. Nah, ini kenapa kami hanya menawarkan ke mahasiswa yang semester 5 ke atas. Nah, di sini ya. Jadi prodi di tahun ini itu hanya menawarkan mata kuliah MBKM itu untuk mahasiswa semester 5 ke atas. Jadi karena besok semester genap, jadi semester 5 dan semester 7. Untuk semester 3 ataupun bahkan semester 1 belum kami tawarkan terkait mata kuliah MBKM. Alasannya agar adik-adik tingkat kalian yang berada di bawah semester 5 itu mendapatkan basic science atau keilmuan dasar di bioteknologi. Nah, jadi teman-teman yang sudah semester 5 ke atas ini dianggap sudah memenuhi kompetensi dasar di program studi sehingga sudah layak untuk diikutkan ke program MBKM. Yaitu tentu MBKM ini mahasiswa itu mengikuti kegiatan perkuliahan atau kegiatan pembelajaran di luar program studi. Nah, khusus untuk pertukaran pelajar ini kita menggunakan mitra dari Fakultas Teknologi Pertanian di Brawijaya. Nah, karena ada teman-teman di sini, nah di sinilah posisi teman-teman. Kemudian untuk BKP-nya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Arif. Untuk hibah ya, hibah ini karena prodi alhamdulillah mendapatkan program hibah itu ada 3 sebenarnya, 3 BKP. Tapi yang kami tawarkan ke semester 5 itu hanya 2 BKP ini, pertukaran pelajar dan magang, yang mana nanti minimal akan diekuivalensikan ke 20 SKS, sedangkan nanti penelitian nah itu untuk semester 7. Tentu yang akan
kami jelaskan di sini yang semester 5 saja, karena pesertanya semester 5 ya teman-teman, khusus untuk BKP pertukaran pelajar. Kemudian untuk metode pengakuannya, nah kalau teman-teman ini membaca terkait MBKM, itu Prodi mempunyai kewenangan untuk menyetarakan mata kuliah yang, jadi metode penyetaraan mata kuliah yang diambil dari sekolah perguruan tinggi mitra itu ada beberapa macam. Nah, untuk Prodi ini kami memilih yang metode hybrid. Kalau teman-teman membaca ya, karena saya yakin pasti ada beberapa di sini teman-teman yang penasaran, ini MBKM itu seperti apa sih gitu. Terus membaca buku panduannya gitu ya, karena tertarik untuk mengikuti program MBKM ini. Nah, untuk yang program hybrid ini, tapi hybrid kami, hybrid itu kombinasi ya, karena ada yang metodenya structure. Kalau structure itu semua mata kuliah itu disetarakan ke dalam mata kuliah di program studi, semuanya. Misal teman-teman mengambil 10 mata kuliah, sebanyak 20 SKS ya misalnya, 10-10-nya ini dimasukkan ke dalam SKS di program studi. Itu untuk yang structure form. Ada yang model free form, jadi model bebas. Nah, kalau model bebas itu dimasukkan ke dalam kompetensi tambahan. Begitu. Seperti tadi ya Pak Arief ya, ini dimasukkan ke kompetensi tambahan. Nah, itu yang free form, metode bebas. Jadi tidak dimasukkan, tidak disetarakan ke dalam mata kuliah, tapi itu dianggap sebagai kompetensi tambahan yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa peserta MBKM yang nantinya akan dituliskan di dalam SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Ya, itu di situ ada berbagai macam soft skill dan hard skill yang teman-teman miliki. Tentu itu menguntungkan bagi teman-teman yang punya kompetensi tambahan ya, karena tidak dimiliki oleh mahasiswa yang lainnya. Nah, kalau yang metode hybrid form ini adalah metode kombinasi. Jadi memadu padankan antara model yang structure form dengan yang bebas tadi, yang free form. Nah, tapi tentu yang kita maksimalkan yang structure form di sini agar teman-teman mahasiswa lebih diuntungkan ya, agar tidak mengambil mata kuliah lagi di semester yang sedang berjalan atau di semester depannya. Nah, kemudian apa saja ya? Apakah hanya di prodi bioteknologi saja apa yang bisa teman-teman masuki? Nah, jawabannya adalah tidak. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil mata kuliah di beberapa program studi di Fakultas Teknologi Pertanian di Universitas Brawijaya. Loh, ini Brawijaya loh ya, jangan main-main itu. Brawijaya itu hampir setara dengan UGM gitu. Kapan lagi ya kalau bukan di MBKM ini kita bisa masuk ke sana dan mengikuti perkuliahan dan diakui sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya. Ya, keuntungannya itu. Tidak semuanya ini tentu tidak sembarangan ya kita bisa masuk ke sana. Nah, karena ada MBKM ini kesempatan besar bagi teman-teman. Nah, di sini ada 4 program studi. Yang pertama ada bioteknologi, ada ilmu dan teknologi pangan, teknologi bioproses, dan teknologi industri pertanian. Nah, keempat ini itu kami masukkan itu bisa berupa, karena kita menganut metode yang tadi kombinasi, jadi bisa ini akan sebagian besar akan kita ekuivalensikan ke dalam mata kuliah atau disetarakan ke dalam mata kuliah di program studi. Terus yang kecil-kecil tadi, yang sedikit ya, yang persentasenya sedikit akan kita masukkan sebagai kompetensi tambahan. Sebagaimana salah satu tujuan dari diadakannya MBKM ini oleh Mas Menteri, oleh Om Menteri, yaitu agar teman-teman mahasiswa mendapatkan kompetensi tambahan yang tidak diperoleh di prodi asal gitu. Lalu berikutnya lagi, sebentar. Terus apa saja yang diekuivalensikan? Nah, ini ada sebanyak 15 SKS di mitra yang bisa teman-teman ambil dan diekuivalensikan atau disetarakan ke dalam mata kuliah program studi dengan total sebanyak 26 SKS. Wah, banyak sekali ini. Jadi
di program di mana di UB itu hanya ngambil 15 ya. Tentu dengan ini ada beberapa mata kuliah di prodi yang bisa diambil. Nah, ditambah dengan nanti bisa diekuivalensikan ke dalam 26 SKS program studi. Wah, dapat pengalaman, dapat SKS yang lebih. Wah, ini kesempatan juga ini yang untuk kesempatan yang berharga buat teman-teman. Tapi di sini ada catatan ya, saya kasih bintang. Ini ada beberapa mata kuliah yang nanti harus ada penambahan materi dari program studi untuk memenuhi kompetensi dari mata kuliah tersebut. Nah, kenapa harus seperti ini? Nah, karena ada beberapa materi di mata kuliah ini itu yang tidak diajarkan di Brawijaya, tapi setidaknya harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa program studi bioteknologi Universitas Yogyakarta. Ya, alasannya itu. Terus bagaimana nanti Pak Bu pelaksanaannya? Bisa gitu ya tanya. Nah, nanti pelaksanaannya itu di kami via LMS atau e-learning, tapi kita di semester depan kita nggak pakai e-learning gitu. Jadi e-learning itu nanti berdandan jadi menjadi lensa gitu. Ya, nanti bisalah teman-teman dicek ya bagaimana perkembangan dari e-learning Unisa karena sudah berganti pakaian, jadi tambah bedak, ditambah eyeliner gitu ya kalau kita. Nah, di sini untuk nama MK-nya total ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 total mata kuliah yang dengan SKS sebanyak 15 ini. Ini total SKS yang harus teman-teman ambil jika memilih BKP pertukaran pelajar ke Brawijaya agar bisa diekuivalensikan atau disetarakan dengan SKS di program studi. Gitu. Terus kan cuma 15 ya, ini baru 15 di sana. Terus bagaimana Bu? Nanti sisanya teman-teman bisa mengambil mata kuliah tambahan tadi yang sifatnya itu kompetensi tambahan sesuai dengan ketertarikan teman-teman, passion teman-teman, atau teman-teman mau pengen apa sih? Tadi ada gastronomi molekuler ya, wah itu menarik. Atau mungkin ada yang teknologi herbal yang tertarik di kesehatan gitu, itu bisa. Kemudian, nah saya masuk ke yang ekuivalensinya. Untuk yang ekuivalensinya ini apa namanya penyetaraannya dengan SKS di program studi ini saya paparkan di sini. Nah, tadi kan mata kuliahnya ada 6, di sini saya bagi 2 karena nggak cukup ya kalau saya jadikan di satu slide terlalu kecil. Di sini untuk mata kuliah bioteknologi pertanian nantinya akan kami setarakan ke 3 mata kuliah ini, begitu. Tapi tentu di sini untuk bioentrepreneurship itu hanya 1 SKS. Nah, ini mata kuliah semesternya ya. Bisa sekalian teman-teman cermati, nanti jika ada yang kurang jelas bisa kita tanyakan di sesi diskusi di akhir nanti. Untuk bioentrepreneurship itu kami ekuivalensikan ke 1 SKS, bioessay 1. Nah, ini ada teknologi tanaman transgenik 1 gitu ya. Jadi di sini dari 2 SKS bioteknologi pertanian, kita ekuivalensikan sebanyak 3 SKS dengan 3 mata kuliah gitu. Terus kalau tanya, "Loh Bu, itu kan semester 7, Bu. Saya kan baru semester 5." Nah, di sini kami memberikan relaksasi semacam nabung nilai gitu. Sehingga nanti teman-teman saat masuk ke semester 7 tidak perlu ada ya tetap KRS sih teman-teman karena untuk kita input nilainya, tapi teman-teman diberikan keleluasaan gitu untuk tidak mengikuti beberapa SKS dari total SKS yang ada. Nah, di sini kan teman-teman sudah ngambil 1 SKS ya. Sudah mengambil 1 SKS, jadi tinggal menggenapi 2 SKS saja di PSBTK Unisa. Gitu. Kemudian untuk yang mikrobiologi terapan ini 3. Nah, kita setarakan ke 2 mata kuliah, amigtawan dan bioentrepreneurship. Gitu. Kalau amigtawan full karena memang ini capaian mata kuliahnya tidak beda jauh dengan amigtawan. Ada mata kuliah nutrigenomik juga. Nah, kita masukkan ke dalam nutrigenomik juga sama dengan kita sebanyak 3 SKS. Kemudian untuk berikutnya ini ada pengolahan limbah industri, ini di program studi. Kalau yang 3 ini di program studi bioteknologi di FTP UB.
Kalau yang pengolahan limbah ini di bioproses, kalau saya tidak salah, nanti bisa dicek lagi, karena ini slide-nya saya berikan ke teman-teman. Untuk pengolahan limbah ini 2 SKS akan kita setarakan ke dalam mata kuliah teknologi pengolahan limbah, di mana SKS-nya yaitu 3 SKS. Ada juga mata kuliah instrumen dan analisis, ini kita masukkan ke dalam 2 mata kuliah, yang mana masing-masing besarannya 1 SKS. Jadi ini nabung nanti di semester 6. Ngirit kan, harusnya teman-teman mengikuti 2 SKS, cukup mengikuti, yang harusnya 3 SKS, teman-teman cukup mengikuti 2 SKS saja. Ditambah lagi nanti dengan adanya relaksasi tentu dari dosen ya, karena mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar ini ya pasti kompetensinya akan mendapatkan ya pengetahuan yang lebih lah dibandingkan dengan teman-teman yang tidak mengambil PKP pertukaran pelajar. Dan untuk yang teknologi enzim dan mikrobia, kami ekuivalensikan ke dalam 2 mata kuliah, biotek tanah pupuk hayati dan bioassay. Biotek tanah ini kalau tidak salah, ini mohon maaf, ini semesternya semester 5 kalau ya biotek tanah, ini saya sepertinya salah menulis. Bioassay ini di semester 7. Untuk biotek tanah ini 1 SKS, sedangkan 2 SKS nanti akan digenapi di Unisa Yogyakarta. Gitu. Dan yang terakhir adalah analisis dan evaluasi produk agroindustri. Ini akan kami ekuivalensikan ke mata kuliah bioentrepreneurship 1 SKS. Ini kenapa kami pecah-pecah seperti ini ya, bioentrepreneurship selain di nomor 7 ini ada juga di mata kuliah yang lain ya, mikrobiologi terapan dan biotek pangan. Ya, karena kami sudah melakukan pencermatan CPMK, nah ternyata bioentrepreneurship ini terpenuhi di 3 mata kuliah itu. Gitu. Sehingga kami pecah-pecah yang totalnya nanti jumlahnya itu sama 3 SKS. Sebagaimana teman-teman yang tidak mengambil pertukaran pelajar. Jadi insya Allah kompetensinya yang diperoleh itu sama, bahkan saya yakin kompetensinya ini lebih tinggi 1 tingkat dibandingkan teman-teman yang tidak mengikuti pertukaran pelajar, karena akan mendapatkan kompetensi yang tidak kami ajarkan gitu, pengetahuan yang belum tentu kami mengajarkan itu. Jadi nilai plusnya salah satunya di situ. Totalnya kalau kasarannya itu 26 SKS, tapi ada beberapa mata kuliah tadi yang harus teman-teman penuhi, genapi di program studi. Itu untuk yang ekuivalensi. Nah, seperti ini ya garis besarnya. Jadi untuk semester 5 nanti ini bisa diekuivalensikan sebanyak 1, 2, 3, 4 mata kuliah. Untuk semester 6 sebanyak 2 mata kuliah, semester 7 sebanyak 3 mata kuliah. Gitu. Jadi ini salah satu keuntungan. Jadi teman-teman jalan 1 semester sudah ngirit ambil beberapa mata kuliah di semester berikutnya, semester depan. Kemudian untuk terus misal tanya ya, sisanya bagaimana ini gitu kan? Sisanya seperti apa? Saya ngambilnya Bu. Nah, sisanya nanti untuk yang semester 5 berjalan ini nanti ada sedikit strategi yang diterapkan program studi gitu. Jadi teman-teman selain mengambil mata kuliah di Brawijaya, teman-teman juga kami anjurkan untuk mengambil 2 mata kuliah di program studi, yaitu mikroteknik dan rekayasa genetika. Sedangkan sisanya ini bisa teman-teman ambil di semester antara, karena insya Allah Prodi akan memfasilitasi teman-teman untuk mengejar kekurangan SKS teman-teman. Lalu atau jika nggak mau ya, saya nggak mau Bu ngambil di semester antara, nah ini bisa teman-teman genapi nanti atau diambil di semester 7, jadi 1 tahun berikutnya. Nggak apa-apa, itu masih bisa teman-teman penuhi itu. Misal ya saya ngejarnya lulus 7 tahun kok Bu, bisa nggak? Bisa. Karena untuk ini kan mata kuliah Prodi ya, Prodi itu lebih fleksibel, nanti bisa memberikan semacam relaksasi yang tentu akan menguntungkan teman-teman. Itu untuk yang ekuivalensi. Jadi selain tadi ada 2 jalur ya.
Jadi mata kuliah yang diambil teman-teman di FTP UB itu yang pertama yaitu kami ekuivalensikan atau kami setarakan ke dalam mata kuliah. Yang kedua yaitu kami masukkan sebagai kompetensi tambahan di SKPI. Nah, apalagi nanti tadi ya Pak Arif sudah menjelaskan Prodi ini sedang berusaha membuka mata kuliah pilihan lagi yang bisa jadi ini dimasukkan atau diekuivalensikan ke dalam mata kuliah. Jadi ini masih kami usahakan, kalau bisa sih kami setarakan semua, karena agar menguntungkan teman-teman, tapi jika tidak bisa pun akan menjadi kompetensi tambahan yang menguntungkan bagi teman-teman, nggak rugi juga karena akan disisipkan ke dalam SKPI. Ini ada beberapa mata kuliah yang sifatnya mata kuliah tadi tambahan, ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 juga dari fermentasi pangan, termobakteriologi, gastronomi molekuler, nutrasetika, inovasi, teknologi herbal, dan bioremediasi. Nah, yang ini lingkungan ada, yang kesehatan ada, yang pangan pun ada. Tinggal passionnya teman-teman, pangan atau pertanian ya, tinggal passionnya teman-teman mau tertarik untuk menekuni di bidang yang mana. Untuk deskripsi mata kuliah, ini saya tampilkan di belakang slide sendiri. Nanti bisa teman-teman cermati juga kira-kira tertarik yang mana. Nah, lalu ini mekanisme ya KRS, karena teman-teman ini yang calon pertukaran pelajar ya, yang mengikuti pertukaran pelajar, ini akan KRS selain di Unisa KRS, di UB juga akan melaksanakan ya semacam KRS begitu. Jadi mendaftar mata kuliah. Nah, untuk pendaftaran mata kuliah di Brawijaya nanti teman-teman akan mengisi Google Form. Google Form ini terhubung dengan sistemnya di UB. Jadi untuk mengisi pun nanti akan dipandu oleh DPA masing-masing agar tidak salah dalam memilih atau salah klik ya. Karena ini urusannya kan eksternal dengan pihak UB. Jadi Google Form ini bukan prodi yang buat, tapi nanti akan langsung terlink dengan sistem akademiknya di UB. Sehingga mohon untuk hati-hati dan butuh bimbingan dari DPA masing-masing. Itu untuk yang di UB. Untuk KRS di PSBTK itu seperti apa? Nah, ini KRS-nya sama ya, karena teman-teman kan ini non paket sehingga teman-teman bisa memilih mata kuliah apa saja yang akan diambil di semester 5. Yang saya blok warna kuning ini mata kuliah yang akan diekuivalensikan nanti. Mata kuliah yang akan diekuivalensikan dengan mata kuliah yang teman-teman ambil di UB. Gitu. Terus yang warna, jadi ini wajib diambil yang warna kuning. Terus yang warna biru, nah ini yang kami sarankan maksudnya agar tidak terlalu lama atau tidak terlalu jauh untuk mengulang ya, gitu. Jadi misal untuk semester antara saya nggak mau ngambil mata kuliah terlalu banyak, caranya gitu. Ya nanti ada beberapa mata kuliah yang diambil di semester 5 ini. Jadi nanti perkuliahan tetap dengan daring dan karena ini mata kuliah prodi, pasti Bapak Ibu dosen akan memberikan semacam relaksasi ya. Oh, karena ini pertukaran pelajar nanti mungkin ada semacam ya perlakuan khusus tuh pasti ada dan tidak bisa dipungkiri kepada peserta pertukaran pelajar. Ini untuk dua mata kuliah, mikroteknik dan rekayasa genetika yang saya berikan blok biru. Kemudian yang saya berikan tidak saya beri warnanya putih, itu berupa mata kuliah yang bisa teman-teman ambil nanti di semester antara atau di semester tahun depannya lagi saat teman-teman semester 7. Tapi jangan khawatir ya, semester 7 ini teman-teman akan sudah bebas mata kuliah pilihan. Malah sisa banyak kuota SKS-nya karena sudah terpenuhi dari mata kuliah BKP pertukaran pelajar ini. Tanggal-tanggal penting sepertinya sudah disampaikan Pak Arif tadi, tapi perlu saya berikan lagi agar menjadi perhatian bagi teman-teman di sini terkait tanggal-tanggal penting, kapan perkuliahan, kapan UTS, kapan UAS gitu. Untuk KRS-nya
minggu-minggu ini sampai minggu depan, minggu ini sudah mulai KRS di UB. Nah, karena itu kita harus kejar-kejaran ini, dan mungkin setelah ini pun kita akan sedikit meminta kepastian dari teman-teman mahasiswa mau seperti apa. Saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Arief mungkin untuk diskusi dan lainnya. Terima kasih Pak Arief. Ya, terima kasih Bu Ika yang sudah menjelaskan teknisnya ya, detail dari apa yang akan kita laksanakan selama pertukaran pelajar nanti. Jadi memang ini teman-teman tidak perlu memikirkan saya harus bayar apa atau saya harus KRS-nya gimana. KRS-an biasa tadi seperti dijelaskan Bu Afif ya di kampus Unisa seperti KRS-an biasa, mata kuliah tadi sudah disampaikan. Lalu nggak usah mikir nanti konversinya siapa yang melaksanakan, sudah dari kami. Kalian yang perlu dipersiapkan adalah kuliah dengan baik, mengikuti apa yang akan dilaksanakan di sana. Mungkin selanjutnya kita buka sesi diskusi ya. Silahkan teman-teman jika ada hal yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, silahkan mumpung ketemu dengan kami semua di sini. Silahkan. Bertanya langsung lebih baik ya. Kadang ditulis itu maksudnya nggak tersampaikan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ditulis juga nggak apa-apa, misal sinyalnya baru nggak baik. Gitu. Wah, sepi. Ayo, silakan. Gradia mau tanya kah? Atau diketik di kolom chat nggak apa-apa, misal sinyalnya kurang baik. Jadi setelah ini nanti silahkan teman-teman bimbingan dengan DPA-nya ya. Tentunya nanti dari DPA yang paling tahu nilainya teman-teman seperti apa, apakah ketika mengambil mata kuliah ini tepat apa tidak. Jangan-jangan ketika mengambil mata kuliah tertentu gitu ya, ternyata dasarnya teman-teman di semester sebelumnya itu nilainya jelek gitu. Jadi nanti jadi dasar pertimbangan juga. Tapi silahkan nanti teman-teman silahkan diskusi dengan DPA-nya ya setelah ini untuk pendaftaran dari program pertukaran pelajar di MPKM ini. Jadi silahkan ini kalau misal ada yang belum jelas, silahkan di sini saja bertanya biar teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan. Siapa tahu ya ada hal yang teman-teman juga masih bingung sama bingungnya tetapi belum tersampaikan. Silahkan. Ini saya izin ya Pak. Mau konfirmasi aja. Sebenarnya teman-teman ini masih ada pertanyaan nggak sih terkait MBKM? Karena mungkin teman-teman sudah mendengar MBKM, terus semester depan akan diaplikasikan di prodi. Nah, ini paham nggak sih MBKM apa gitu? Mungkin itu bisa ditanyakan juga di sini, nggak perlu malu. Oke Bu, ini ada pertanyaan dari Anissa Ul ya. Ada persyaratan tertentu tidak? Sebenarnya tidak ada persyaratan tertentu. Nanti silahkan dikonsultasikan ke DPA ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kan ada mata kuliah tadi kan saya sampaikan dan Bu Ika juga menambahkan tadi ya, kalau di sini adalah memperkaya kompetensi. Memperkaya kompetensinya teman-teman udah ada kompetensi dasarnya diperkaya gitu ya. Kita lihat di kompetensi dasarnya ini udah baik atau belum misal nilainya. Kalau belum ya ini nanti jadi bahan pertimbangan. Dan nanti silakan didiskusikan dengan DPA seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Ika? Enggak, Pak. Jadi silahkan, ini terbuka bagi siapa aja. Karena ini banyak sekali keuntungan ya yang didapatkan teman-teman, dapat teman, terus merasakan kuliah di UB, ada keuntungan menabung mata kuliah tadi, SKS, terus apa lagi ya? Ya banyak saya kira. Ini kalau tidak ada program MBKM, nggak sembarangan mahasiswa ini bisa jadi mahasiswa tambahan ke UB. Pak izin bertanya. Oke, silakan. Ini siapa ini?
Sabrina, Pak. Oh, Tapi sebelumnya Sabrina. maaf kalau misalnya nanti pertanyaannya kayak gimana gitu. Oh, enggak, Eh, belum ditanyakan. kalau Silakan. ada nggak Pak hal yang nanti kita lewatkan gitu, misalnya nanti kita milih pertukaran pelajar ini, terus nanti ada hal yang kita lewatkan, misalnya dengan yang dibandingkan dengan yang tidak ikut gitu. Misal dilewatkan itu materi atau apa? Iya, ya, ya materi gitu Pak. Oke. Misalnya dibandingkan dengan teman-teman yang nggak ikut, yang full belajar di Unisa gitu Pak. Oke, baik. Oke, tadi yang sudah disampaikan Bu Ika, tadi kan ada beberapa hal ya. Yang pertama tadi memang ada mata kuliah yang setelah kami cermati, itu memang ya dari segi kompetensi yang akan dicapai, itu bisa dikonversi semua. Jadi tidak perlu khawatir ya untuk yang seperti itu. Tadi juga ada mata kuliah yang di sana bisa diambil 1 SKS, sisanya kita tambahkan di Unisa. Nah, ini juga jadi modal kami untuk tetap menjaga kompetensi teman-teman itu tetap terjaga gitu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ada hal yang berkurang gitu. Justru ini karena sifatnya memperkaya kompetensi, program pertukaran pelajarnya akan menambah gitu ya, menambah kompetensi teman-teman. Seperti itu. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi jangan khawatir nanti teman-temannya bisa PCR, kamu nggak bisa PCR sendiri itu enggak. Karena itu kan kompetensi dasar sebenarnya ya. Nanti teman-teman udah dapat di sini. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kompetensinya malah justru berkurang karena memang ini sejatinya adalah menambah bukan mengurangi. Oke, terima kasih Sabrina sama Nisa tadi ya. Silakan yang lain. Pak izin bertanya. Oke, silakan. Bisa. Untuk pembayaran SKS-nya itu kita bayar 2 kali ke UB dan ke Unisa atau gimana ya Pak? Oke, terima kasih. Ini juga penting. Jadi ini silahkan SKS, KRS-an di Unisa, bayar di Unisa seperti biasa. Jadi nggak ada pertukaran pelajaran tidak dipungut biaya dari UB itu tidak ada. Jadi ini KRS-an seperti biasa, bayar seperti biasa di Unisa udah itu aja. Kalau teman-teman ngambil sekarang itu tadi ada berapa SKS tadi Bu ya? 18 ya. Nah itu bayarnya 18 SKS itu tadi di semester ini. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ica. Mungkin ada yang lain ingin ditanyakan? Mumpung ini. Siapa tahu ada hal juga yang kami terlewat juga gitu ya. Jadi mumpung kayak gini kita saling, mungkin dari sudut pandang teman-teman tuh ada hal yang perlu kami pertimbangkan juga yang tidak kepikiran dari kami gitu. Siapa tahu gitu. Silakan. Pak Arif, Marwa mau tanya, kalau Ya, silakan, Marwa. kuota untuk ikut ini pertukaran pelajar berapa orang, Pak? Oke. Bu Ika atau saya nih yang share? Kalau Bu Ika ada, Bu Ika langsung, kalau belum Arif dibuka. aja nggak apa-apa, Pak. Oke. Oke. Ini sekalian menjelaskan tadi yang dimaksud Bu Ika mengenai Google Form yang perlu diisi ya. Jadi ini surat penawarannya dari Fakultas Teknologi Pertaniannya Brawijaya ya. Tadi untuk jadwal-jadwal tadi ada di surat ini, mungkin nanti bisa kami share juga. Oke, mana ya? Contoh ini adalah di sana kan ada beberapa prodi ya dalam fakultas seperti di kita juga. Nah ini untuk program studi bioteknologi misalnya. Ini di sana ada 3 mata kuliah yang ditawarkan, SKS-nya sekian, lalu syaratnya nggak ada. Nah ini Google Form yang tadi ya. Ini untuk membahas Google Form tadi. Ini teman-teman daftarnya di sini Google Form ini. Nah ini masing-masing mata kuliah untuk yang di biotek UB ini 5 gitu kuotanya. Nah ini nanti masing-masing MK itu bisa jadi berbeda. Contoh yang di sini di Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan ini dia 10. Nanti di teknologi bioproses tadi kayaknya ada pengolahan limbah ini 10. Lalu herbal 10. Jadi ada yang 5, ada yang 10, juga ada yang 15, tapi kayaknya kita nggak ambil yang 15. Ini 5 semua. Jadi nanti beda-beda. Nanti ketika teman-teman pas membaca ini jadi tahu.
Jadi tahu ini berapa kuotanya. Seperti itu, Marwah? Oh, jadi ini Pak, kita semua apa ya, kayak berkesempatan untuk ikut gitu ya. Tinggal Berkesempatan. Kuotanya. mata kuliahnya tinggal bisa dibagi-bagi gitu, Pak. Maksudnya dibagi-bagi, kalian ngambil yang mana, dia Maksudnya ngambil yang mana gitu. iya, Bisa iya jadi kayak gitu, kalian Pak. satu orang bisa ngambil semua yang disampaikan Bu Afif tadi, memungkinkan juga. Oh, Karena iya nanti iya, Pak. memang yang menentukan yang diterima siapa kan dari sana. Sebenarnya syaratnya nggak ada, cuma kuota ini tadi. Hmm. Cuma kuota kalau dari sana. Pak, makasih Pak. Ya, silakan. Kalau ada lagi. Jadi ini nanti kalian tuh pertukaran pelajar ini tidak hanya dari Unisa yang dari luar UB, nanti juga dari teman-teman dari teman-teman dari perguruan tinggi yang lain. Jadi ini luar biasa lah nanti untuk menambah relasi ya, menambah relasi, dan ini sangat sangat penting banget. Kalau dulu pas kita masih bisa offline gitu ya, mungkin teman-teman bisa magang di mana-mana, ketemu teman-temannya, nambah relasi. Tapi ini karena online, ini nanti teman-teman menambah relasinya ya salah satunya dengan cara seperti ini. Jadi bisa pertukaran pelajar secara daring, dan nanti kalau di UB sepertinya nanti akan dibuatkan grup juga gitu ya dalam WA gitu untuk pemantauan dari UB-nya. Jadi akan banyak teman-teman baru nanti juga. Jadi silakan ini dimanfaatkan dengan baik nanti. Ya, saya tambahkan juga nggak perlu takut ya. Terus, aduh kalau saya pertukaran pelajar, bagaimana? Ya nggak bagaimana-mana. Bedanya hanya kalau biasanya mengikuti perkuliahan daring di Unisa dengan dosennya ya itu aja ya, Pak Arif, saya gitu, Bu Dinar, Bu Nusa, Bu Anissa, cuman itu aja. Tapi kalau mengikuti pertukaran pelajar nanti e-learningnya mengikuti e-learning di Brawijaya dengan dosen yang bervariasi karena sebagian besar mereka itu sudah doktor ya Pak ya. Ini kan juga memberikan nilai tambah juga bagi teman-teman yang mengikuti program pertukaran pelajar ini. Nggak usah takut, biasa aja gitu. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi ini bayangkan ya, ketika teman-teman dulu mau mendaftar kuliah, mungkin ada yang berangan-angan ingin mendaftar di UGM, IPB, ITB, UI, ya, Brawijaya. Nah ini kesempatan yang sangat bagus banget gitu ya. Teman-teman nggak perlu mendaftar sejak awal, ikut UM atau apa, tapi teman-teman bisa kuliah di sana, merasakan atmosfernya. Dan ini ya silakan dimanfaatkan, nggak ada yang perlu ditakutkan. Nggak ada ujian yang kalian diwawancarai, kalian harus gini-gini, nggak ada. Jadi ini tinggal masuk aja, tinggal masuk, berdoa nanti agar dari kuota ini kalian masuk gitu. Jadi ini nggak ada resiko apapun ya dari yang ditanggung teman-teman, malah justru ini peluang gitu. Peluang yang bisa teman-teman. Mungkin saat ini memang kita baru melaksanakan ini ya satu dengan si UB ini. Nanti mungkin ke depan kita akan lebih banyak lagi peluangnya ke UPT lain. Jadi ini yang pertama ini silahkan dimanfaatkan dengan baik. Pak Arif izin bertanya Pak. Silahkan Rifa. Untuk pertukaran pelajar ini seleksinya bagaimana ya Pak? Kalau seleksi dari kami sebenarnya nggak ada ya, nggak ada seleksi yang gimana-gimana. Nah, tadi ya lebih pada kuota mungkin kalau di sana nanti. Tapi tetap nanti diskusilah dengan pembimbing akademik. Karena jangan sampai justru ketika mengikuti pertukaran pelajar ini memperburuk nilai yang sudah ada sekarang gitu. Kan kalau dulu mungkin di awal pernah kami sampaikan juga ya, kalau dulu mungkin lebih ke pengambilan SKS di semester berikutnya ya. Kalau misalnya IPK-nya sekian, bolehnya mengambil sekian. Nah, ini lebih pada kalau teman-teman nanti dasarnya belum kuat, mungkin nanti ada pertimbangan tersendiri gitu dari dosen pembimbing akademik. Mungkin kalian ngambilnya MK ini saja karena ini termasuk bukan MK yang begitu butuh dasar yang sangat kuat di sini gitu. Mungkin seperti itu ya gambaran saya gitu. Jadi nanti selain dikonsultasikan. Tapi secara umum kalau seleksi dari kami nggak ada persyaratan apa-apa sih.
Oh iya, baik Pak, terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Silakan tanyakan apapun. Pak, izin bertanya, Pak. Eka, silakan. Kalau misalnya nanti kan kuotanya dibatasi, nanti mungkin beberapa nggak bisa mengambil maksimal SKS di UB, berarti Bang ya harus mengikuti pelajaran mata kuliah di Unisa juga, Pak, sambil gitu. Iya. Karena gini ya, tadi pun ketika kalian keterima semua, ada mata kuliah yang teman-teman perlu KRS sekarang juga kami sarankan itu di Rekayasa Genetika dan Mikroteknik ya tadi. Jadi yang kuning tadi yang di tempat Bu Afif tadi itu diambil di UB gitu. Jadi kalian nggak perlu kuliah di sini dan ada 2 MK yang diambil di sini. Nah ini juga keuntungan bagi kita karena perkuliahan kita mulainya besok Oktober. Jadi tahu teman-teman keterimanya di MK yang mana saja. Jadi nanti kembali didiskusikan dengan DPA, nanti KRS-an di sini nanti mengambil MK apa saja gitu. Seperti itu ya kan? Tak terkecuali tadi yang di sana misal kayak teknologi tanaman dan hewan transgenik ya, di sana cuma ternyata teman-teman keterima tadi di salah satu mata kuliah yang konversinya bisa ke tektonik itu ya, mata kuliah tektonik tadi. Nah, ini sisanya yang 2 SKS tadi kalian ambil di sini nanti. Nah, ini dengan tentunya tadi ya, istilah Bu Afif tadi relaksasi, tidak seberat yang teman-teman bayangkan ya, karena teman-teman udah ngambil di sana. Jadi ini sifatnya menambahkan yang kurang saja gitu. Misal yang kurang tinggal di kompetensi ini ya kita tambahkan di kompetensi itu. Mungkin juga caranya tidak melulu pertemuan teori gitu enggak. Nanti kita coba cari cara atau ada banyak metode ya yang bisa digunakan untuk memenuhi kompetensi tersebut. Baik, terima kasih Eka. Silakan yang lain. Nggak ada ini? Silakan jika ada yang ditanyakan, mumpung ketemu semua gitu ya. Jadi nanti nggak ketika ketemu dengan DPA itu tinggal menanyakan teknis daftar aja. Teknis daftar sama milih yang mana ya makanya diamati dengan berdasarkan nilai dan pertimbangan DPA nanti. Silakan. Jadi saya rasa untuk KRS sudah jelas ya, yang diambil nanti di Unisa, MK-nya MK di Unisa, tapi kalian tetap daftar ya, sifatnya di sana daftar tapi nggak KRS seperti KRS pakai sistem di sini. Jadi ketika kalian nanti daftar di Google Form itu tentunya setelah bimbingan dengan DPA, kalian daftar di Google Form, nanti kalian akan diseleksi dari sana, terutama dari kuota sih, nggak ada persyaratan tertentu di UB juga nggak ada persyaratan tertentu gitu. Jadi tidak perlu KRS-an di sana, cukup ngisi Google Form tadi, bayarnya juga di Unisa, tidak perlu bayar di sana. Setelah itu nanti kalian akan dimasukkan ke grup WA info terakhir yang kami dapatkan gitu ya. Nanti dari sana atau nanti kalian tetap akan dihubungi gitu ya. Perkuliahan akan dimulai tanggal sekian, silakan nanti melengkapi apa, nanti akan kami bantu ketika teman-teman ada dokumen secara administratif gitu ya, perlu dipenuhi misal transkrip atau yang lain, nanti silahkan dikonsultasikan gitu. Jadi ini kuliahnya ya kuliah kayak teman-teman selama ini daring ini ya, nanti kalian dari sini. Oke, Gradia. Mana? Terkait program MBKM ini ada 2 kategori, magang dan pertukaran pelajar. Bila diikuti keduanya, apakah bisa, ya, Pak? Nah, ini karena kalian ini bersamaan ya, kami sarankan satu saja, biar tidak terlalu berat. Karena eman gimana? Kalian magang itu bisa 6 bulan, nanti kemungkinan bisa dikonversi 20 SKS juga. Terus pertukaran pelajar ini juga memungkinkan untuk 20 SKS. Jadi kalau misal separuh-separuh padahal itu di magang itu lebih bisa maksimal untuk eman-eman nanti untuk konversinya. Jadi nanti ketika ada pertukaran pelajar silakan fokus saja di pertukaran pelajar dimaksimalkan gitu. Walaupun ini tidak menutup kemungkinan bisa ya.
Tetapi untuk memaksimalkan, dan ini nanti tetap konsultasilah dengan DPA. Siapa tahu ternyata mata kuliah yang diambil di UB itu tidak ada yang diterima atau mungkin keterimanya cuma 1 MK gitu. Tapi ini nanti silahkan dikonsultasikan. Tapi kalau saran kami satu saja BKP-nya, nanti biar tidak terlalu berat juga, stres nanti. Karena kalian harus di tempat magang mengerjakan sesuatu sembari mengikuti perkuliahan itu akan berat menurut saya. Itu Gradia. Berarti yang magang nggak usah buru-buru dulu bisa ya Pak? Ya, karena ini juga kami masih menunggu dari LIPI ya untuk sistem dan nanti mungkin pembicaraan lebih lanjut. Karena kalau dari UB ini memang sudah jelas, tinggal mekanismenya gimana itu udah jelas gitu ya. Tinggal kita eksekusi saja untuk sekarang. Nanti termasuk yang magang pun kita akan adakan sosialisasi seperti ini. Jadi teman-teman tinggal daftar gitu ya untuk magangnya. Dan magang pun ada kuota ya, tidak bebas 100 langsung diterima, itu enggak, ada kuotanya. Sama seperti pertukaran pelajar ini. Dan keduanya itu banyak kelebihannya ya, tidak magang lalu lebih bagus, lebih banyak manfaatnya dibanding pertukaran pelajar, enggak. Karena kan ini nanti kalian bisa, kalau yang sekarang pertukaran pelajar, nanti semester 7 itu magang misal. Atau dibalik 7, 6. Atau dibalik. Yang sekarang magang, besok semester 6 kalian pertukaran pelajar, itu juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi ini silakan dimanfaatkan saja. Mana peluang pertama yang ada, atau peluang yang paling besar menurut teman-teman, yang paling teman-teman yakin itu bisa mengembangkan teman-teman, silakan diambil. Tentunya tetap bimbingan dengan DPA. Bimbingan dengan DPA. Silakan jika ada lagi. Saya itu tadi lupa untuk mengingatkan teman-teman on cam, jadi saya sama Bu Abed sama Bu Nusa tidak merasa bertiga. Maaf Pak, tadi mau on cam tapi kalau on cam suaranya nanti putus-putus. Oh ya. Oke. Silakan jika ada lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Nisa. Untuk magang itu sebelumnya PKL dengan magang itu sama atau tidak? Dan kan untuk Universitas itu ada program PKL itu ya, Pak. Apakah nanti kalau kita udah magang masih mengikuti program PKL itu, Pak? Terima kasih. Oke. Sebenarnya ini bocoran ya, harusnya besok pas sosialisasi magang, itu nggak apa-apa. Magang ini sama apapun bentuk kegiatan pembelajarannya, itu bisa dikonversi ke 20 SKS ya, termasuk magang. Nah, magang ini konversi ke 20 SKS-nya salah satunya PKL. Dan ini tidak hanya PKL, nanti ada beberapa mata kuliah juga yang bisa teman-teman konversi dari kegiatan magang selama 6 bulan itu. Jadi mungkin nanti kegiatan di lapangannya ada beberapa bulan ya, 4 atau 5 bulan, yang 1 bulan teman-teman persiapan, ujian, dan lain sebagainya. Jadi teknis detailnya nanti ya, tapi kalau untuk menjawab pertanyaan dari Anissa tadi, ya bisa. Jadi magang itu salah satu konversinya nanti bisa ke PKL. Salah satu ya, nanti karena masih ada beberapa mata kuliah lain yang bisa dikonversi. Tapi belum bisa kita sampaikan sekarang apa itu mata kuliahnya. Sama kayak pertukaran pelajar ini tadi ya, kalian ngambil mata kuliah dikonversi ke mata kuliah di sini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk program pertukaran pelajar ini kan untuk yang 11 SKS itu wajib ya, Pak. Nah, kemudian kan itu ada 26 SKS yang harus dipenuhi. Apakah itu kita memilih mata kuliah lain di UB? Kan juga ada yang di Unisa, apakah itu 26 termasuk di UB dan di Unisa? Mungkin Bu Ika yang bisa menjelaskan lebih detail. Ya, terima kasih Pak Kap. Jadi 26 SKS itu otomatis akan kita ekuivalensikan dari mata kuliah yang
teman-teman ambil di UB. Oh, saya izin share screen lagi aja ya. Oke, yang ini ya. Nah, karena di kami di Prodi itu mewajibkan ya memaksa, ya bukan memaksa, ya menyarankan ya sangat menyarankan teman-teman untuk mengambil mata kuliah ini. Jadi kan ada banyak mata kuliah, nanti mungkin akan diinfokan Pak Arief ya, surat tawaran dari Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi ada banyak mata kuliah, tapi Prodi mewajibkan teman-teman untuk mengambil mata kuliah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mata kuliah ini. Itu nanti yang akan kami ekuivalensikan ke 26 SKS. Nah, untuk sisa yang lainnya, yang lainnya yang berupa MK tambahan itu silahkan. Jadi itu tergantung passion teman-teman yang ini. Nah, yang ini silahkan, itu tergantung minat teman-teman. Mau tertarik yang mana. Tapi untuk yang tadi, yang 15 tadi itu kami sarankan dengan sangat untuk diambil. Agar bisa kami ekuivalensikan ke dalam 26 SKS di mata kuliah program studi. Nah, ini berarti sifatnya wajib ya kalau bisa. Wajib kalau bisa itu apa ya? Jadi sifatnya sangat dianjurkan untuk teman-teman ambil agar bisa memperoleh keuntungan, bisa disetarakan atau diekuivalensikan ke 26 SKS mata kuliah program studi. Gitu. Terus apabila misal penuh ya, kuotanya penuh terus gimana? Ya nggak apa-apa, nanti bisa diambil di Prodi. Toh nggak apa-apa gitu. Tapi diusahakan dulu ini diambil. Siapa tahu nanti masih ada kuota ya, karena yang menentukan kuota bukan kami nggak menentukan kuota, kami membuka selebar-lebarnya, tapi yang nanti akan menentukan kuotanya itu, yaitu adalah pihak FTP Brawijayanya. Gitu ya, saya kira sudah menjawab belum ya? Sudah jelas, terima kasih Bu. Oke. Ya, sama-sama. Oh ya, oke. Ya, Sabrina, nanti saya share di WA. Oke, jadi itu ya, nggak perlu khawatir tadi yang 26 tadi. Karena 26 tadi kan konversi sampai ke semester 7 ya tadi ya. Jadi nggak semuanya blok di semester ini. Jadi, tapi itu keuntungan ya. Teman-teman ngambil 15, tapi teman-teman dapat bantuan sampai, atau dapat apa namanya ya, dapat keuntungan gitu ya, untuk bisa diakui SKS-nya sampai 26. Dan itu ada dasarnya semua, jadi tidak asal digadok-gadok ya, karena kemarin tidak asal dicantumkan 26 gitu. Jadi ada dasarnya, kompetensinya tercukupi di sini. Jadi jangan khawatir gitu untuk mengambil yang 15 itu jadi 26 gitu. Termasuk menambalnya nanti pasti ada relaksasi tadi ya, tidak perlu khawatir terlalu berat seperti itu. Dan tadi memang 15 SKS tadi sudah kami susun gitu ya di Prodi yang paling bisa memberikan banyak keuntungan bagi teman-teman. Jadi memang disarankan teman-teman ketika ikut pertukaran, kami dorong banget gitu ya. Kami dorong untuk ikut pertukaran pelajar dan ambil mata kuliah tadi gitu. Agar teman-teman lebih maksimal dalam memanfaatkan program pertukaran pelajar di MBKM ini. Jadi beli 15 dapat 26 ya. Banyak ini. Oke, silakan. Kalau ada lagi. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Viko. Suara saya masuk ya? Iya, masuk kok. Terdengar, Viko? Baik, Pak. Terkait pertukaran ini, semisal diambil di semester 6 nanti, itu kan berarti itu apakah bisa, Pak?
Ya bisa, tapi mata kuliahnya tentunya tidak ini ya. Bisa jadi nanti yang ditawarkan dari UB pun berbeda nanti mata kuliahnya. Oh, setiap semesternya berarti berbeda, Pak. Misal Bisa juga. iya, Pak, sebisa bisa karena kan yang ada di UB tadi sesuai timeline ini kan lebih dulu dan otomatis biasanya kita di semester 5 mau ke 6 itu kan adanya PKL. Itu nanti semisal benturan dengan PKL seperti apa, Pak? Dan lalu apakah semisal pandemi ini udah berlalu, di bulan depan UB udah melaksanakan kegiatan secara offline, apa kita perlu ke sana atau bisa diakses melalui melalui platform e-learning atau semacamnya, Pak? Oke. Itu. Ya, menjawab yang pertama dulu ya. Jadi untuk yang misal Viko mau melaksanakan, jadi Viko sekarang nggak ngambil MBKM gitu ya? Terus memperlukan pelajar 6 gitu? Atau sekarang mau magang rencananya? Seumpamanya saya saat ini belum mengambil, inginnya kan di semester 6, dan di perpindahan antara semester 5 dan 6, biasanya di pertengahannya kan ada PKL 1 bulan untuk cuttingan. Seperti sebelumnya, kan sesuai timeline di UB tadi, bahwasanya UB lebih dulu untuk mengambil mata kuliah. Nantinya, bila kita mengambil pertukaran tersebut, itu apakah bisa, Pak, kita diambil bareng-bareng? Berarti kan otomatis kita pagi PKL, lalu berbenturan enggak dengan kegiatan yang di UB tersebut. Lalu yang kedua, semisal nanti untuk kegiatannya sudah katakanlah pandemi sudah berlalu dan dari UB sendiri sudah melaksanakan kegiatannya secara offline, itu apakah kita yang mengikuti program pertukaran pelajar ini harus mengikuti kelas offline juga atau bisa dilakukan secara remote seperti ini, kita mengakses e-learning ataupun platform lain yang disediakan? Oke. Atau seperti apa, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi karena dua-duanya pertanyaan ini sebenarnya belum terjadi, jadi ini gambaran saja ya. Karena kayak ya mungkin yang pertama yang mungkin lebih bisa kita perkirakan ya. Misal ada PKL, jadi kami juga belum tahu jadwal di UB itu nanti apakah Januari itu sudah langsung kuliah lagi apa enggak gitu ya. Jadi nanti kalau misal kamu PKL itu memungkinkan untuk ikut daring, ya enggak ada salahnya, tapi nanti tetap kembali ke DPA ya, pertimbangannya seperti apa nanti. Karena PKL pun nanti bisa kamu ambil di misal waktu itu sebelum KKN tuh waktu itu sempat ada waktu juga beberapa minggu gitu bisa diisi dengan PKL. Jadi nanti kita coba lihat jadwal realnya dulu ya, sebaiknya seperti apa untuk yang PKL itu. Kalau memang nanti PKL-mu itu bisa disambi, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau misal nggak bisa, dan memang kesiapanmu untuk ikut pertukaran pelajar, semuanya ya, itu juga sudah baik, ikut pertukaran pelajar dulu nggak apa-apa gitu ya. Atau kami sarankan untuk ngambil BKP magang untuk semester depan gitu ya, biar sekalian aja PKL sama magang gitu. Lalu yang kedua, mengenai ini bakalan daring terus atau bisa offline atau luring gitu ya. Ini kalau ini memang belum, ini tergantung kebijakan dari UB ya, kebijakan dari UB seperti apa gitu kan. Pertimbangannya bukan dari kami biasanya. Tapi misal pun nanti dari teman-teman keberatan ke sana, bisa kami mintakan pertimbangan untuk melakukannya secara luring gitu. Karena adanya pandemi ini justru memudahkan kita ya, terutama untuk pertukaran pelajar ini tidak harus ke sana. Mungkin dari UB-nya juga lebih senang kalau via online seperti ini ya, karena di sana tidak perlu menyiapkan tambahan perlengkapan di kelas, di secara fisik itu nggak ada. Karena biasanya untuk pertukaran pelajar pun nggak ada praktikumnya yang kemarin dari beberapa diskusi yang pernah dilakukan. Mungkin ada tambahan dari Bu Ika? Oke, mungkin sedikit ya terkait pelaksanaan yang PKL tadi. Saya kira kok nggak ada masalah ya terkait yang PKL seperti apa, karena kan itu permasalahan hanya terkait teknis kan. Permasalahan teknis itu insya Allah bisa ya kita buat mudah aja gitu. Karena itu hanya permasalahan di tanggal pelaksanaan dan berakhirnya kapan. Nah, kalau memang mau mengikuti yang semester genap terkait BKP pertukaran pelajarnya ya akan
Prodi kondisikan agar teman-teman calon kandidat ini bisa mengikuti pertukaran pelajar di semester genap bagi yang menginginkan di semester genap. Kalau ini juga bisa dicek ya terkait kalender akademik di UB itu sudah bisa di-download saya kira kalau yang namanya kalender akademik dan hampir semua tuh rata. Kalau semester genap itu mulainya di pertengahan atau awal Februari. Nah, kita kan juga seperti itu ya. Kita juga seperti itu. Untuk yang PKL pun mulainya di awal Januari sampai mungkin akhir Januari atau di awal Februari. Jadi saya kira nggak ada kendala terkait tabrakan atau apa. Itu masalah teknis saya kira bisa dipecahkan. Terus terkait bagaimana kalau tahun depan sudah offline gitu ya. Itu kan hanya seandainya gitu. Padahal kan ya kita tunggu aja pengumuman pastinya gitu, seperti apa nanti. Karena tahun depan pun kita beranggapan tahun 2021 COVID sudah selesai, tapi ternyata masih berkepanjangan. Jadi itu bukan nilai mutlak ya. Jadi bukan barang yang pasti. Jadi kemungkinan masih daring pun masih ada untuk pelaksanaan semester depan. Kalau offline ya tetap menunggu akan seperti apa mekanismenya. Saya kira seperti itu jawabannya, Viko. Dan tambahannya Pak Arief, terima kasih. Mas. Baik, terima kasih Bu. Izin menanyakan lagi sedikit keluar. Saya menanyakan terkait magang. Oke, silakan Bu. Ini terkait magang kan ada yang hibah dan non hibah ya kan Pak? Apa? Kemarin ada yang hibah dan non hibah. Yang non hibah melalui mandiri didaftar di website Kampus Merdeka. Itu Pak. Terus? Itu kan kemarin dari sosialisasi dari Kemendikbud, itu kan saya coba masuk di website tersebut dan coba cari-cari ada dua kualifikasi yang diperuntukkan untuk mahasiswa biotek dan biologi. Itu di PT Kalbe, yang Kalbe di Nutriogenomik sama di Geofarm atau di Biofarm. Itu semisal kita ngambil di magang mandiri melalui Kampus Merdeka tersebut, itu nantinya kita teman-teman mahasiswa itu nunggu MOU SKP dari UNIF yang harus bekerja sama dengan pihak tersebut atau seperti apa Pak? Karena untuk evaluasi dan monef itu kan dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa yang dilakukan 1 minggu sekali. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin nambah dulu yang pertanyaan sebelumnya tadi ya. Saya tuh baru ingat kalau Unisa mulainya Oktober. Jadi kemungkinan untuk PKL tadi nggak dilaksanakan Januari mungkin ya. Nanti jadi lebih dulu tetap yang UB. Jadi sama seperti yang disampaikan Bu Ika tadi, ini fleksibel aja kalau secara teknis. Termasuk yang kedua tadi. Lalu mengenai magang ini sebenarnya kalau kami dari Prodi tetap ya meminta teman-teman untuk mengikuti yang hibah ini dulu sebenarnya ya. Karena ya ini yang jauh lebih nyata. Walaupun kami tidak menutup kemungkinan yang mandiri tadi dilaksanakan nggak apa-apa, tapi setelah yang hibah ini juga sudah ada pesertanya gitu. Karena yang hibah ini kan sebagai pertanggungjawaban juga ya, dan ini jauh lebih kami dari Prodi pun untuk mengkonversi jauh lebih jelas dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tadi itu. Kalau yang dibuka Kemendikbud itu saya rasa untuk kerjasama itu belum kayaknya bisa menyusul gitu ya. Jadi ketika kamu bisa daftar dan diterima, itu nanti untuk pengkonversiannya ini bisa kami laksanakan tanpa konversi. Seperti yang PHP 2D itu kan tidak ada MOU ya. Jadi model-model yang PHP 2D, lalu hibah pertukaran pelajar merdeka, itu adalah fasilitasi gitu ya dari kementerian yang mendorong agar memang program MBKM ini berjalan. Walaupun nanti untuk MOU-nya mungkin nanti setelah program ini atau beriringan dengan program ini berjalan. Jadi tidak ada masalah menurut saya. Karena semacam PHP 2D-nya si Viko ini pun kan kita disarankan kan, memang diwajibkan untuk mengkonversi nilai kalian, tapi
tidak ada MOU kami. Jadi sama saya rasa untuk yang itu. Tapi kalau bisa ya ikut magangnya yang hibah dulu lah. Jadi untuk apa? Ya karena ini sudah ada dan tinggal melaksanakan gitu ya. Dan kami pun ini malah lebih apa ya? Kalau dikatakan kalau UB kan kalian seleksi lewat Google Form ya. Kalau di sini kita mungkin bisa langsung tanya ke sana gitu ya. Karena tempatnya juga di Jogja jadi lebih mudah nanti untuk komunikasinya. Jadi kami harapkan ini mungkin yang ke hibah dulu. Nanti kalau hibah sudah ada ya nanti coba yang lain bisa ke yang hibahnya di Merdeka Belajar. Tapi kami tidak menutup kesempatan teman-teman untuk ikut yang itu enggak. Cuma harapan aja ya, kami untuk bisa memenuhi yang hibah dulu. Viko masih ada enggak ini? Oh masih ada. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan. Lalu izin bertanya lagi Pak, ini agak sedikit keluar lagi Pak dari pertukaran pelajar, tapi masih di rumpun MBKM terkait studi independen yang pernah saya tanyakan ke Pak Arif sebelumnya. Itu proyek yang kita ambil itu harus dalam lingkup mata kuliah ataupun rumpun keilmuan biotek agar bisa dikonversi atau seperti apa Pak? Oke, jadi sebenarnya ya tadi ini tidak beda jauh dengan BKP magang maupun mungkin yang sudah dijelaskan tadi pertukaran pelajar ya. Jadi memang sebaiknya di rumpun, tetapi ini sifatnya pengembangan kompetensi agar bisa dikonversi ke SKS lebih mudah gitu ya. Jadi kalau kamu nanti ke kuliner ya terlalu jauh ya, dan itu juga menyalahi aturan sih sebenarnya, karena kompetensinya tidak mengembangkan, karena ini agak jauh dari biotek gitu. Jadi nanti tetap serumpun dengan biotek, tapi sifatnya boleh pengembangan gitu. Jadi tidak kamu lalu ke yang terlalu jomplang gitu di luar biotek. Karena memang ini pengembangan kompetensi ya. Jadi memang bukan melulu ini nanti core-nya di biotek, enggak. Cuma ini sifatnya mengembangkan kompetensi. Tergantung nanti proyek independenmu apa. Bisa dikonsultasikan juga gitu. Ini Viko ini rencana proyek independennya apa dan dengan siapa mitranya? Kalau sampai saat ini memang untuk studi independen saya belum ada Pak, tetapi kemarin saya melihat klasifikasi dan capaian serta kelas-kelas yang ditawarkan itu sudah saya lewati, tinggal dua kelas di akhir. Itu penempatannya di Akademi Decoding. Lalu untuk yang paling dekat kemarin juga pas sama Pak Afif yang terakhir itu masuknya bisa di data mining sama klasifikasi seperti itu Pak. Kalau bisa kan Pak itu kan tidak mengulang, kalau memang bisa berarti kan tinggal mengulang atau tinggal melanjutkan satu kelas yang di akhir untuk capaian yang diminta dari Kemendikbud atau dari mentoring evaluasi dari kampus merdeka tersebut, seperti itu Pak. Karena dari 9 capaian yang 6 capaian itu sudah saya selesaikan kelasnya di tahun lalu 2020 waktu liburan semester di semester 1 dan semester 2. Lalu yang 2 kelas akhir itu di bulan Januari kemarin. Baik, mungkin setelah ini nanti Viko bisa mengirimkan ya kemarin pelatihannya apa, lalu yang didapatkan apa, karena kami juga perlu melihat ya untuk bisa mengkonversi. Apakah ini nanti bisa ke mata kuliah misal, kalau ada gitu ya, atau ini nanti ke SKPI kalau misal memang nggak ada yang bisa kita masukkan gitu. Gitu Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain?
Silahkan jika ada yang ditanyakan. Tapi yang perlu digarisbawahi, prodi ini sebenarnya untuk pertama ini kami membuka 3 kegiatan terlebih dahulu ya, BKP terlebih dahulu yang 3 tadi. Penelitian, magang, sama pertukaran pelajar dulu. Mungkin nanti yang lain itu menyusul, karena memang ini juga pertama kali kita coba garap dengan serius, yang 3 ini kita manfaatkan dengan baik, karena kami juga dari prodi sudah mempertimbangkan 3 BKP inilah yang mungkin akan lebih banyak gitu ya, mendominasi dari segi keuntungan yang bisa didapatkan teman-teman dibandingkan BKP yang lain. Walaupun tadi kayak punya Viko tadi tidak menutup kemungkinan bisa bahkan KKN, mengajar di desa, siapa tahu nanti ada, wirausaha itu juga pasti ada. Tapi sementara ini kita memang akan fokus di 3 ini terlebih dahulu. Oke. Silahkan, jika masih ada, mumpung ketemu, mumpung sama dosen juga ada di sini nih. Wah, asisten dosennya juga ada di sini. Silakan. Nggak ada ini di chat di ini. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Baca. Misal kita ambil, misalnya kita dapat nilai IP yang di MK di UB itu kurang baik Pak nilainya. Terus kita nanti bakal ngulang lagi nggak Pak? Atau gimana? Ini memang kebijakannya dari UB ya, yang nanti akan mengadakan remedi atau tidak. Jadi kami belum bisa jawab sih, saya belum bisa jawab. Atau nanti kita bisa mengadakan remedi di sini. Jadi apa kompetensi yang perlu kamu ulang nanti bisa kita laksanakan di prodi. Tapi kalau di UB-nya saya kurang tahu di sana seperti apa. Tetapi kalau pengalamannya pertukaran pelajar kemarin itu akan ada misal nilainya kurang baik, pertukaran pelajar 2 tahun yang lalu ya, itu nanti bisa kita adakan remedi di Unisa. Ya, baik Pak, terima kasih. Tapi ya jangan besok terus dijelek-jelekan ya, karena ini juga kalian membawa nama baiknya Unisa gitu ya. Jadi yang serius kuliah di sana, cari atau gapai nilai setinggi-tingginya, diseriusi kuliah di sana. Karena mungkin nanti di sana tadi ya disampaikan Bu Apep, yang ngajar nanti doktor, mungkin akan berbeda ya. Berbeda itu mungkin dari cara ngajarnya jauh lebih bisa ditangkap teman-teman mungkin ya, dari mungkin pengalaman dia lebih banyak gitu. Dari segi materinya juga nanti mungkin teman-teman lebih diperkaya, jadi ada mungkin bisa menimbulkan motivasi lebih gitu. Jadi silakan diseriusi nanti. Sebisa mungkin jangan jelek nilainya. Kan yang lain? Nggak ada? Oke, kalau sudah nggak ada, silakan setelah ini diskusi dengan DPA-nya kapan bisa bimbingan secepatnya ya, karena kami tunggu sampai besok Jumat untuk bisa yang berminat untuk mendaftar di pertukaran pelajar, karena ini kami lihat di Google Form ini sudah banyak yang ingin berminat ke pertukaran pelajar, silakan dimanfaatkan. Ingat ya, pertukaran pelajar ini bisa dibuka sekarang, dan besok juga semester depan, termasuk magang itu bisa dilakukan sekarang maupun semester depan. Jadi jangan khawatir sekarang nggak bisa magang, terus besok nggak bisa seterusnya, nggak. Nanti masih ada kesempatan, karena kalian masih semester 5 ya. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Mungkin dari saya cukup sekian, mungkin dari Bu Ika ada tambahan? Nggak ada? Baik, Bu Nosa kayaknya baru Zoom juga. Bu Ica? Bu Dinar? Nggak ada ya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sosialisasi sudah kami laksanakan, harapannya kami sangat berharap benar kalian ada motivasi untuk mengikuti program pertukaran pelajar ini. Ingat ini karena pertukaran pelajarnya ini
di universitas yang mungkin secara klaster dan secara peringkat ini jauh lebih tinggi ya. Kalau yang belum pernah ke UB itu besar sekali, sangat besar gitu. Jadi ini salah satu kampus favorit juga, tidak hanya di skala nasional tapi juga internasional kelasnya. Jadi silahkan ini dimanfaatkan dengan baik. Mungkin demikian ya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi silahkan setelah ini konsultasi ke dosen pembimbing akademik ketika teman-teman memang ingin berminat mengambil program pertukaran pelajar di MBKM dengan FTP UB. Baik, kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.